dalam bentuk open mic. Silakan moderator dilanjutkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Terima kasih partisipan-partisipan yang sempat bergabung dalam workshop kali ini dan pemateri kita yang sangat luar biasa. Terima kasih atas waktu luang yang telah diberikan. Baik, kali ini kita akan kegiatan kita kali ini yaitu workshop penulisan akademik yang akan dipandu oleh pemateri kita, yaitu Profesor Dr. Irwan Abdullah, Guru Besar Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih saudari moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita panjatkan syukur atas segala nikmat ya dan rahmat yang diberikan pada kita, sehingga secara sangat luar biasa kita dikumpulkan di sini untuk sama-sama membagi ya pengetahuan dan juga membagi pengalaman. Dan saya kira yang pertama sekali syukur ini juga atas inisiatif ya, dari Bapak Dr. Ismail Suhardi WK ya, yang saya kira ini satu momentum luar biasa mengumpulkan teman-teman dari berbagai tempat ya, tidak hanya di Makassar tapi juga di Sorong dan sekitarnya. Nah, ini kita appreciate betul ya dengan acara ini, dan saya tentu saja merasa sangat terhormat karena sebenarnya yang sangat pantas bicara di sini langsung adalah orang yang sangat produktif itu adalah Pak Ismail Suhardi WK sendiri gitu ya. Jadi saya ini kaget juga, wah ini apa Pak Suhardi WK ini kan patut menjadi teladan kita dalam menulis karena beliau aktif dan publikasinya saya kira tidak ada bandingannya di antara kita ya, karena beliau sangat produktif. Kalau Anda buka author ID di scopus.com itu akan melihat betapa banyaknya tulisan beliau ya. Jadi saya kira ini teman-teman beruntung bisa berkomunikasi dekat dengan beliau sehingga bisa menimba pengalaman dan ilmu yang beliau miliki. Dan apresiasi saya juga kepada jurnal La Maizir ya, bersama Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam ya, di UIN Makassar. Tentu saja ini sebuah inisiatif yang memperlihatkan bahwa mahasiswa itu juga terlibat ya, di dalam proses produksi pengetahuan. Jadi ini adalah saya sambut acara ini itu dalam satu kerangka bahwa mahasiswa itu juga harus ya terlibat dalam proses produksi pengetahuan, tidak saja menjadi konsumen. Nah, selama ini mahasiswa itu konsumen pengetahuan masih lumayan, tapi yang lebih parah lagi adalah konsumen hoax ya, berita-berita hoax, bahkan menjadi distributor dari berita-berita hoax. Jadi kalau mahasiswa tidak terlibat dalam proses produksi pengetahuan, maka dia terlibat dalam proses konsumsi pengetahuan dan lebih parah lagi terlibat dalam proses distribusi ya, pengetahuan buruk, pengetahuan kebencian. Ini yang saya kira patut kita apresiasi hari ini kita dibawa ke sini semua untuk memikirkan sesuatu dalam satu kerangka produksi ilmu pengetahuan. Saya juga selalu bersemangat kalau
berbicara di depan adik-adik mahasiswa ini karena saya bisa kilas balik kepada pengetahuan dan pengalaman ya yang saya jalani ketika saya mahasiswa. Mungkin teman-teman di sini, teman-teman mahasiswa perlu sedikit tahu bahwa saya sudah menulis itu di tahun kedua saya di Universitas Gadjah Mada. Jadi saya menulis itu ketika saya menduduki semester yang ketiga, jadi tahun kedua. Pertama sekali itu saya menulis ke jurnal KR, ya, maaf, koran ya, koran Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta. Itu yang waktu itu sulit ya menulis ke Kedaulatan Rakyat. Dan saya beruntung ketika menulis itu, sekali menulis langsung diterima. Dan itu memberi saya motivasi yang besar sekali. Yang kemudian saya menulis terus. Tahun 84 saya menangkan satu sayembara di majalah Gadis ya. Jadi mungkin terlalu jauh tahun-tahun yang saya sebutkan itu ya. Karena saya udah memulainya lahir lebih awal. Tapi kilas balik momentum bahwa mahasiswa itu bisa berkreasi sedini mungkin. Jadi jangan menunggu menulis skripsi, yang namanya academic writing itu bisa dijalankan itu ya sejak kita mahasiswa. Jadi saya terlibat dengan berbagai seminar, menulis makalah seminar. Di tahun ketiga saya itu terlibat seminar-seminar mahasiswa di berbagai tempat. Dan saya mungkin perlu juga menceritakan, bukan untuk membanggakan, tapi supaya adik-adik melihat betapa pentingnya writing ya. Jadi pada tahun 87 itu saya terpilih sebagai mahasiswa teladan di UGM. Itu memenangkan kompetisi sebagai mahasiswa teladan itu mengalahkan Rizal Malarangeng. Nah, jadi kenapa Rizal Malarangeng itu kawan saya ya bisa kalah dari saya? Akhirnya yang mewakili UGM untuk ke Jakarta itu adalah saya, bukan Mas Rizal Malarangeng. Mas Rizal Malarangeng itu adiknya Andi Malarangeng ya. Jadi Mas Andi Malarangeng itu juga sekolahnya di Visipol di UGM. Adiknya Rizal Malarangeng juga di Visipol UGM. Nah itu kalau dilihat dari aktivitas kemahasiswaan aktif berpengaruh ya dalam wacana kemahasiswaan itu saya nggak ada apa-apanya. Mas Rizal Malarangeng itu kita kagumi ya. Saya tidak ada apa-apanya. Tapi apa boleh buat, karena yang dihitung diberi skor tertinggi itu adalah tulisan. Jadi saya memiliki publikasi yang melebihi dari yang dimiliki oleh mahasiswa lain yang kandidat menjadi mahasiswa teladan. Dan kemudian juga saya menang di Jakarta dalam kompetisi itu. Dan semua karir saya, ini adik-adik perlu tahu bahwa semua karir saya sampai hari ini itu dibangun atas tulisan. Ya, atas tulisan. Nah, ketika saya sekali lagi waktu saya mengambil program doktor di Universitas Amsterdam, saya dipanggil. Jadi sebenarnya waktu saya berangkat ke Amsterdam itu saya mendapatkan dana dari World Bank untuk mengambil S2. Jadi saya pergi itu mengambil master. Tapi ketika saya di Universitas Amsterdam, saya dipanggil oleh guru besar di sana ya, semacam direktur program. Terus dia bilang, "Irwan, kamu bisa ini langsung ke S3, tidak usah S2." Oh, saya kaget. Semua orang kan ambil S2 di sana. Saya dipanggil karena dia bilang tulisan kamu itu sudah banyak. Boleh nggak kami dapatkan semua tulisanmu sebagai bahan evaluasi kalau tulisan-tulisan yang pernah kamu tulis itu bisa memenuhi syarat untuk membawa kamu ke program S3, kamu nggak perlu S2.
Wah, saya kumpulkan semua tulisan saya. Kemudian tulisan saya itu dibaca oleh 3 profesor dan akhirnya diputuskan. Saya langsung ke S3 tidak perlu melalui S2. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa saya pulang itu tidak bawa master tapi pulang bawa doktor. Jadi saya ini tidak punya master, tidak punya S2. Saya dari S1 langsung lompat ke S3 karena diapresiasi tulisan-tulisan yang sejak mahasiswa saya buat. Nah, itu kita lihat momentumnya ya. Momentum betapa pentingnya academic writing itu. Jadi umur saya 30 tahun saya sudah doktor ya. Waktu itu ukuran 30 tahun untuk di UGM itu sudah merupakan doktor yang termuda pada saat itu ya. Nah, tentu saja setelahnya mulai ada ya dokter-dokter yang lebih muda, lebih prosesnya lebih cepat dan sebagainya. Sekali lagi perlu saya sebutkan, waktu saya jadi guru besar 15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu saya jadi guru besar. Itu saya sebenarnya tidak ingin jadi guru besar. Tapi dipanggil oleh fakultas, dikatakan pada saya, Mas Irwan, saya masih dipanggil Mas ya. Mas Irwan, kamu diajukan guru besar saja loh. Kenapa? Saya bilang. Waktu itu golongan saya masih 3C. Ya, jadi saya pulang dari Belanda membawa ijazah doktor. Dengan ijazah doktor itu saya diangkat jadi 3C. Nah, kemudian 3C itu lama bertahan, ya, lama bertahan. Terus saya disuruh naik ke guru besar karena tulisan saya dihitung sudah 1140 pada saat itu, dan langsung saya diajukan ke guru besar. Nah, jadi ini yang ingin saya katakan pada adik-adik mahasiswa. Menulis, rajin menulis itu tidak pernah rugi. Tidak pernah rugi. Saya selalu mendapatkan keuntungan dalam hidup saya itu karena saya punya tulisan. Apresiasi seluruh yang saya alami dalam hidup saya itu atas tulisan yang saya miliki. Nah, jadi ini yang saya kira yang paling penting dari seluruh materi yang harus kita bicarakan, yang mau kita bicarakan, saya kira tidak akan ada gunanya tanpa komitmen kita menulis, ya, tanpa memang kesungguhan kita untuk memproduksi pengetahuan, ya, untuk terlibat di dalam proses akademis. Untuk itulah di dalam di bagian ini saya katakan ya. Jadi saya katakan di sini menulis itu sebagai satu usaha membangun tradisi ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi membangun sebuah tradisi itu penting sekali. Jadi bukan menulis karena harus menulis skripsi, bukan menulis karena harus menulis paper, tapi itu harus di luar itu. Memang menulis ya, itu menjadi bagian dari tradisi kita yang terlibat sebagai peneliti, ya, sebagai dosen dan seterusnya, dan tentu saja sebagai mahasiswa. Ya. Nah, jadi mari kita lihat sedikit. Saya sangat menekankan apa itu research, ya. Jadi menulis itu tidak akan bisa kuat, tidak akan bagus, ya, tidak akan mudah dipublikasi tanpa satu research yang berkualitas. Jadi menulis harus dimulai dari research yang benar. Nah, kenapa? Supaya datanya terjamin. Ya. Jadi poin riset penting sekali. Nah, jadi baru kemudian kita memilih sasaran publikasi. Nah, jadi sekali lagi, tanpa ada sasaran yang jelas, tujuan yang jelas dari tulisan, kita tidak bisa menulis. Dalam arti bahwa menulis untuk apa? Menulis sebuah buku, menulis sebuah jurnal, ya, untuk apa ini? Atau sekedar menulis novel kah, ya, cerita pendek,
apa saja ya. Jadi artinya menulis itu apa saja sebagai sebuah pilihan. Tapi kalau academic writing hari ini adalah menulis jurnal, ya, selain buku tentu saja. Tapi hari ini yang memang sangat diperlukan kemampuan menulis jurnal. Nah, jadi kita harus punya moral dalam menulis tuh, ya. Membagi pengetahuan, ya, bagian dari pencarian, ya, dan tentu saya untuk melahirkan ide-ide, ya, ide-ide kita dalam menulis itu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, maka perlu sekali kita untuk melihat landasan strategisnya dalam menulis. Karena sering sekali kita menulis tidak bisa publish, ya, sudah menulis tapi kira-kira tulisan kita tidak dibaca orang. Nah, supaya tulisan kita dibaca orang, ya, kita harus memilih isu-isu yang dimengerti oleh banyak orang. Ada banyak studi kita lihat, ada banyak ini ya, banyak tulisan, tapi terlalu detail dalam arti seluk-beluk sesuatu yang orang tidak mengerti ya. Tapi menulis yang strategis itu bagaimana? Menulis yang terkait dengan konsep-konsep yang dimengerti dalam dunia akademik. Ini kan academic writing. Jadi karena academic writing itu bukan narasi lokal yang tidak punya konsep ya, yang seperti cerita lepas itu nanti menjadi jurnalistik atau menjadi story dalam arti seni ya, tapi bukan academic writing. Nah, academic writing itu kita fondasi yang paling pokok itu adalah konsep, perubahan, perlawanan ya. Nah, jadi konsep-konsep yang kita harus pikirkan. Nah, kemudian baru sistematika. Nah, dalam arti bahwa kalau kita bicara academic writing, itu sistematika berpikirnya harus jelas. Sistematika berpikir. Nah, kalau tidak sistematis jadi tidak akademis gitu ya. Seperti saya sering mencontohkan kalau seorang ibu yang tidak akademis, ditanya ibu dari pasar, ya Pak, banyak barang di pasar, oh, banyak sekali Pak. Ada bayam, ada terong, ada kelapa, ada lombok, ada ikan tadi, udang. Nah, itu tidak akademis. Ya, tidak akademis. Dia membuat narasi yang tidak akademis. Tapi kalau seorang yang akademis ditanya, Ibu dari pasar, ya ini Ibu dosen, karena dia Ibu dosen ditanya, ada banyak barang Bu di pasar Bu dosen? Iya, ada 4 jenis barang dia bilang. Nah, jadi dari cara dia menyampaikannya saja udah kelihatan kalau dia sistematis. 4 jenis barang. Satu dia bilang, ya tadi dia bilang ada sayur mayur, ada lauk pauk, ada bumbu-bumbuan dan ada peralatan dapur. 4. Jadi 4 jenis barang. Ini karena dia akademis. Jadi dia melihatnya secara sistematis. Ya, secara sistematis. Nah, inilah karakter dari tulisan akademis ya. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita menyampaikan pesan-pesan di dalam tulisan itu, pesan itu didasarkan pada cara berpikir yang akademis. Baru kemudian menggunakan bahasa ya, bahasa akademis. Ya, bahasa akademik itu jangan pula nanti bahasanya terlalu rumit ya. Karena bahasa pakar itu agak beda dengan bahasa akademik ya. Nah, maksudnya pakar itu apa-apa dipersukar. Nah, jadi kalau menulis itu sulit sekali gitu ya. Nah, nanti tidak bisa dipertanggungjawabkan kira-kira itu. Mengandung banyak ini ya, jargon-jargon besar. Jadi pakai istilah-istilah besar tapi tidak ada contohnya, tidak ada artinya, nggak ada yang tahu apa artinya. Karena tidak didasarkan pada data yang cukup misalnya gitu. Nah, jadi bahasa yang enak itu to the point, ya. Pilihan-pilihan kata yang tepat. Ya. Kita sedang menulis menggunakan kata misalnya komunitas atau
masyarakat. Komunitas Papua atau masyarakat Papua. Nah, itu misalnya contoh ya, sederhana. Nah, jadi kalau kita maksudkan itu budaya Papua, ya budaya itu komunitas Papua. Artinya kita menunjuk kepada orang-orang dengan kebudayaan. Tapi kalau kita bilang masyarakat Papua, itu memperlihatkan bukan pada budaya, tapi memperlihatkan pada struktur sosial dari masyarakat. Jadi masyarakat Papua itu ada hierarki, ada organisasi, ada ini. Nah, jadi itu namanya ketepatan ya, ketepatan di dalam kita menulis secara akademik. Nah, jadi oleh karena itu di dalam menulis ini penting sekali kita tahu apa itu data ya, data. Jadi sering sekali kalau saya melihat tulisan-tulisan itu kelemahannya itu karena si penulisnya tidak tahu data itu apa gitu ya. Jadi waktu dia menulis, ini kan tulisan akademik ya, tulisan akademik. Jadi waktu dia menulis bukan menuliskan data, tapi menuliskan cerita. Jadi cerita yang ditulis. Cerita itu bisa fiksi ya, bisa fiksi. Jadi supaya adik-adik saya kira paham bahwa yang boleh ditulis secara akademik itu cuma 3. Artinya data dalam kajian akademik itu ada 3. 1, itu sesuatu yang terlihat di mata kita. Waktu kita ke lapangan penelitian, waktu kita menulis, kita punya observasi ya. Nah, apa yang kita lihat itu di observasi itu, nah itulah data. Melihat ada tulisan lockdown, melihat ada larangan masuk dan sebagainya. Atau di sekolah kita meneliti di sekolah, di dinding sekolah itu ada peraturan-peraturan. Nah, itu yang kita lihat di dinding itu data. Jangan diabaikan. Sering sekali orang lewat aja ya. Lewat karena dia pikir data nanti hasil ngobrol itu. Hasil ngobrol dengan orang itu data. Enggak. Yang kita lihat dalam proses penelitian itu atau yang kita lihat yang terkait dengan topik kita itu adalah data yang kita lihat. Yang kedua yang kita dengar. Nah, jadi saya penelitian kan melakukan wawancara. Nah, yang kita dengar itulah yang menjadi data. Jadi sesuatu yang nggak kita dengar ya jangan. Jadi kita tulis sesuatu terus kita tanya. Kamu dengar dia bilang itu? Enggak sih. Oh jangan. Itu artinya tidak terpercaya. Data kita bisa bohong. Nggak boleh. Gitu ya. Dan yang ketiga yang boleh kita tulis dan sangat perlu kita tulis, artinya datanya itu yang kita baca. Kita baca apa? Kita baca naskah, kita baca textbook, ya, textbook di SMP, buku pelajaran agama Islam BP, ya, kita baca buku sejarah, atau kita baca sebuah manuskrip, kita baca tafsir Al-Misbah, kita bandingkan dengan Al-Azhar misalnya gitu, itu yang kita tulis. Artinya apa? Itu yang kita jadikan data di dalam menulis. Nah, jadi intermezzo ya, ini jurnal-jurnal. Jadi ini sengaja saya masukkan tuh, maksud saya gini. Jangan kita menulis tanpa tahu mau kemana gitu ya. Jadi menulis, mau apa? Bikin buku, ya. Mau apa nulis ini? Nah kita harus tahu. Oh ini mau saya terbitkan jadi buku ya. Ini mau saya terbitkan jadi artikel jurnal. Jadi kita harus tahu tujuannya dulu. Ya. Nah paling bagus ya memang dari awal kita sudah memutuskan jurnalnya. Memang sasaran jurnal itu penting sekali. Supaya apa? Jurnal itu membimbing kita. Jadi kira-kira kalau orang menemukan ini, jadi yang bagus itu bukan kita punya tulisan terus dikirim ke La Maisir ya, bukan gitu. Tapi orang melihat ada jurnal
La Mazir, ya, dia lihat ada jurnal La Mazir. Oh, ini, wah tulisannya ini, oh bisa nih kalau saya menulis di jurnal ini, ya. Ini saya tertarik ini untuk nulis di jurnal ini ya. Jadi sikapnya begitu, menemukan jurnal, bahkan mencari jurnal, kemudian kita temukan jurnal itu kita tulis ke situ. Jadi kalau tulisan sudah jadi, sudah selesai, ya. Saya kira seperti Pak Suhardi WK ini sering sekali direpotin orang, gitu ya, direcokin, direpotin dengan pertanyaan, Pak Suhardi, ini kalau tulisan saya ini bisa dikirim ke jurnal mana ya? Nah, itu saya kira Pak Suhardi sering sekali menerima pertanyaan itu. Ya, dan itu susah, maksudnya susah. Ya, tulisannya pasti itu harus diedit, pasti harus template-nya disesuaikan, pasti harus diubah gitu ya. Jadi karakter tulisannya bisa masuk ke satu jurnal, tapi template-nya enggak pas. Ya, topiknya masuk, temanya masuk, tapi template-nya enggak pas. Jurnal itu tidak pakai footnote, tapi ini ditulis dengan footnote. Ya, mengubah itu dari yang pakai footnote tidak pakai footnote atau sebaliknya, itu pekerjaan ya yang membutuhkan waktu sepenuh hari ya. Jadi habis waktunya cuma untuk menyelesaikan yang teknis semacam itu. Nah, oleh karena itu menemukan jurnal dulu itu cara yang paling strategis. Kita kenal jurnal, kita wah ini menarik gitu ya. Jurnal ini menarik, isu-isu yang menarik. Saya tertarik untuk menulis ke jurnal ini. Nah, kemudian kita rumuskanlah sebuah tulisan, research, kita cari data, kemudian kita tulislah. Ya, kira-kira semacam itu sikapnya. Nah, mari kita lihat alur pikirnya ya. Jadi supaya saya mau sedikit lebih teknis. Jadi waktu kita menulis, kita coba lihat tataran berpikirnya itu pertama temukan dulu problemnya. Jadi kira-kira nggak ada isu yang menarik ya nggak bisa ya. Menulis buku berbeda sekali. Menulis buku itu bisa menulis sebuah dokumen, artinya mendokumentasikan satu peristiwa atau satu situasi. Misalnya cultural heritage kita bilang, ini ada cultural heritage ya, peninggalan masa lalu yang akan punah. Mungkin kalau punah nggak ada yang tahu, generasi berikutnya nggak punya catatan sejarah, kita tulis. Kita tulis menjadi buku sebagai historical notes atau sebagai catatan kebudayaan yang nanti orang jadi tahu ya gitu. Tapi ke jurnal lain lagi. Ke jurnal itu harus ada isunya. Apakah isu ketidakpedulian masyarakat terhadap peninggalan sejarah, bahwa orang Indonesia itu kurang memperhatikan sejarah, kurang menghargai sejarah. Nah, isu ini yang kita tulis. Nah, sedangkan cultural heritage tadi itu contoh, bukti. Bukti bahwa orang Indonesia kurang memperhatikan, kurang menghargai sejarah, itu adalah dengan rusaknya peninggalan itu. Nah, jadi kita lihat ya. Jadi cara menuliskannya itu dengan cara semacam itu. Nah, setelah kita menemukan problem sosial keagamaan, problem sosial ekonomi, apa saja ya, atau problem kebudayaan, kita coba lihat literatur yang ada tentang itu bicara apa? Artinya kita harus menemukan apa yang belum ditulis orang. Jadi orang yang sudah menulis tentang topik itu, dia nulis apa saja dan apa yang belum ditulis. Nah, ini yang kita coba ya, yang belum ditulis itu. Nah, baru yang ketiga argumen. Argumen ini sesuatu yang mau kita uji, mau kita buktikan ya. Dalam bahasa lain hipotesis. Jadi kalau kita buat survei nanti ada hipotesis yang kita uji di lapangan. Nah, baru sampai kepada data. Nah, jadi data di sini untuk membuktikan. Untuk membuktikan apa? Membuktikan apa yang kita katakan di depan, yang kemudian kita bangun argumen itu benar adanya. Pandangan yang kita sebutkan sudah di depan tadi itu terbukti gitu. Ada datanya. Nah, baru kemudian dianalisis ya. Jadi analisis itu belakangan. Data itu jauh lebih penting daripada analisis kira-kira. Analisis itu kelengkapan.
harus ada memang ya, harus ada, tapi datanya dulu. Data itu yang sangat penting. Nah, mari kita lihat dasarnya ya. Jadi kalau saya lihat ada 4 dasar penelitian untuk menjadi fondasi menulis. Jadi dalam menulis akademik itu ada 4 dasar yang perlu kita perhatikan. Yang pertama harus ada satu masalah. Ada satu masalah. Tulisan kadang-kadang menjadi masalah tersendiri karena dia mencoba menjawab banyak masalah. Jadi kalau misalnya kita lihat ya ada tulisan gini, berdasarkan uraian di atas ada beberapa masalah yang akan dijawab. Ada beberapa masalah yang diteliti misalnya. Wah, itu cari masalah ya, bukan mau menjawab masalah. Masalah penelitian itu satu. Nah, yang boleh banyak itu adalah apa? Itu pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan boleh banyak, tapi untuk menjawab satu masalah pokok. Mengapa sebuah tradisi agama masih bertahan? Padahal di tempat-tempat lain sudah hancur. Semua daerah di Indonesia sudah enggak lagi mengenal satu tradisi, tapi di Makassar atau di Palopo sana, ya, di Palopo sana, itu kok masih bertahan. Kenapa di apa? Kenapa di Sorong sana itu masih dilakukan satu tradisi tertentu misalnya, ya. Kenapa masih berlangsung satu tradisi, sementara di tempat lain sudah hancur, sudah hilang. Nah itu satu aja pertanyaannya, artinya satu masalah ya, masalah mengapa mereka bisa survive atau mengapa semua orang bisa berhasil, dia gagal, ya. Sebaliknya mengapa di tempat lain semua masih bertahan kok bisa punah. Jadi kepunahannya itu kenapa gitu? Kenapa dia bisa sukses, yang lain gagal dan seterusnya. Ini masalah-masalah yang saya kira bisa membawa kita ke sana. Baru kemudian kita perlu ya ada menguji yang tadi saya sebut sebagai argumen ya. Jadi suatu pendapat, apakah itu teori atau hipotesis ya, atau asumsi dasar yang mau kita buktikan ketepatannya di lapangan. Nah, kemudian dalam penelitian harus kita lakukan dengan prosedur yang benar, objeknya, sampling. Jadi jangan sampai kita meneliti sesuatu tapi pada kelompok masyarakat yang keliru. Ya, meneliti kemiskinan tapi secara statistik daerah itu tidak termasuk kategori masyarakat miskin. Memang mereka ada kekurangannya tapi tidak masuk dalam kategori masyarakat miskin. Kita meneliti radikalisme tapi di daerah yang sama sekali tidak radikal ya. Kenapa meneliti radikalisme di Surakarta misalnya? Ketika orang menganggap radikalisme itu ada di Surakarta. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi harus kita cari samplingnya, objek dan seterusnya ya, yang sesuai, yang benar. Nah, baru kemudian data tadi yang saya tekankan, data bukan pendapat atau kesan teliti. Artinya dalam menulis itu nggak boleh bayangan kita, keinginan kita, apalagi mimpi kita gitu. Mimpi kita tulis, nggak boleh ya. Yang kita tulis yang ada, yang kita lihat, kita dengar, kita baca, itu saja. Itu saja. Karena tugas kita adalah meneliti, bukan mengomentari. Ya. Meneliti. Nah, oke. Jadi saya coba lihat, karena teman-teman selalu ya, menulis proposal nanti, menulis proposal penelitian. Nah, kita lihat. Jadi yang warna hitam ini adalah proposal penelitian, ada latar belakang. Apa saja yang kita tulis, ada 4 poin yang harus ada di dalam latar belakang itu, kemudian ada rumusan masalah. Nah, tadi saya bilang masalahnya 1 ya, mengapa? Pertanyaannya bisa 3. Terus ada tinjauan pustaka, kerangka teori, sampai kepada metode. Nah, kalau kita tulis proposal seperti ini,
dan ini nanti ada laporan penelitian. Apakah dia berupa laporan penelitian atau skripsi misalnya, atau tesis, ya. Nah, dia bisa menjadi fondasi penting untuk kita menulis artikel. Jadi itu jadi introduction, tinjauan pustaka, dan itu tadi tentu saja jadi literatur review. Tapi rumusan masalah itu nanti bertransformasi setelah kita punya data, dia jadi hasil, jadi temuan, ya. Jadi temuan lapangan penelitian. Jadi kira-kira kalau pertanyaannya deskriptif, ada temuan deskriptif. Kalau pertanyaan eksplanatif, ya eksplanatif. Kalau temuannya implikatif, implikatif. Implikatif itu misalnya bagaimana krisis membawa akibat pada kehidupan keluarga. Atau bagaimana bencana alam mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Bagaimana COVID-19, pandemi COVID-19 itu mempengaruhi keutuhan rumah tangga misalnya gitu. Nah, jadi itu adalah implikatif, ya. Nah, dan kemudian discussion itu kita coba membuat interpretasi, merefleksikan apa yang kita temukan tadi, yang kita temukan di bagian result. Nah, jadi kalau lihat dari tulisan-tulisan akademik itu, sebenarnya tulisan itu ada 3 tipe, ya, atau 3 corak dari tulisan akademik. Yang satu tulisan yang mencari atau menganalisis faktor. Jadi yang dianalisis itu faktor-faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan lamanya mahasiswa lulus, ya. Apa yang menyebabkan mahasiswa itu lulus? Apakah karena kurikulum memang panjang? Memang kurikulumnya harus 6 semester. Bagaimana dia bisa lulus 6 semester? Dia akan lulus 8 semester. Bahkan kurikulumnya mungkin 8 semester. Nggak mungkin dia lulus 6 semester. Apakah karena kurikulum? Apakah kelulusan itu karena tidak ada support infrastruktur? Ya, kuliah tapi support infrastruktur nggak ada. Atau karena motivasi dari mahasiswa, ya, atau dukungan SDM dari perguruan tinggi itu yang terbatas. Nah, itu faktor, ya. Itu studi-studi tentang faktor. Jadi studi tentang faktor itu bisa menyangkut objeknya teks. Jadi kita lihat, kalau teman-teman mau membuat penelitian, jangan melihat penelitian itu cuman itu aja gitu, ya. Bisa meneliti teks, koran online, sosial media, ya, teks manuskrip, kitab, buku pelajaran, undang-undang, ya, itu bisa diteliti. Praktek, tradisi, ya, kebiasaan dan sebagainya. Konflik itu sebuah praktek. Atau kelompok, ya, tokoh, ya, studi di kalangan salafis atau kiai. Ya, kita melakukan studi tentang peran nyai. Kiai itu besar sekali perannya, tapi nyai gimana? Apakah nyai itu juga mendapatkan legitimasi simbolik sebagai istri kiai yang juga berhak mengajar? Ya, karena dulu, ya, di dalam sejarah Islam itu perempuan sudah bisa. Perempuan itu dia bisa mengajar, mendidik orang. Tapi ketika didikannya itu diwisuda, dia tidak boleh memberikan ijazah. Nah, jadi perempuan itu tidak diperkenankan memberikan ijazah. Yang memberikan ijazah itu laki-laki. Jadi walaupun dia sudah mendidik, dia waktu anak didiknya lulus harus diberi ijazah, diminta laki-laki untuk menyampaikan ijazah, bukan yang perempuan. Nah, ini ada, ya, kalau kita baca kisah sejarah itu ada begitu. Nah, ini hal-hal yang menarik untuk kita lihat, ya, mengapa, apa reasoningnya, hukumnya apa. Nah, bisa juga objeknya itu institusi, ya. Kita meneliti sekolah, kita meneliti organisasi mahasiswa, kita meneliti jamaah dan sebagainya, atau meneliti peninggalan-peninggalan, artefak, simbol, ya, sampai kepada putusan-putusan. Nah, semua ini itu bisa dilihat dari aspek faktor, ya. Bisa kita lihat dari proses,
dan bisa kita lihat dari dampak. Ya. Artinya setiap objek penelitian itu bisa dilihat dari sudut yang berbeda dan terbuka sekali ruang penelitian kita untuk melihat sesuatu. Yuk kita meneliti ritual ya, satu upacara. Yang satu meneliti mengapa ritual ini masih bertahan. Mengapa ritual ini ada. Yang satu lagi meneliti prosesi. Prosesi dari awal persiapan ritual itu, kemudian tokoh yang terlibat, apa peran tokoh itu dalam ritual, partisipannya siapa, dan apa makna ritual itu bagi partisipan dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang meneliti dampak. Apakah ritual itu berdampak pada kesuburan seperti tradisi wiwit ya, ritual menanam padi? Apakah ritual itu memberi kepuasan psikologis, ketenangan jiwa, bisa menciptakan toleransi, integrasi dalam masyarakat? Itu adalah studi tentang dampak. Nah, ini penting sekali kita untuk mengetahui tema peta semacam ini supaya waktu kita merumuskan masalah dan merumuskan objek penelitian, kita bisa menempatkan diri kita di mana. Nah, jadi dengan proses-proses tadi itu, maka ya kita harus mendudukkan semua itu dalam satu kerangka berpikir. Inilah yang disebut kerangka pikir ya. Kerangka pikir itu dimulai dari teori, jadi teorinya. Ya. Teori, kemudian bergeser ke konsep. Jadi teori itu kalau diturunkan, mengalami proses deduksi logika ya, itu ke konsep, dari konsep kemudian turun ke variabel, dari variabel ke indikator, dan dari indikator turun ke data. Ya, turun ke data. Teori kemiskinan modernisasi, teori kemiskinan ada dua teori besar. Satu teori modernisasi, satu teori struktural. Kalau kita pakai teori kemiskinan modernisasi, maka konsep kemiskinannya itu didefinisikan sebagai pemilikan. Pemilikan. Nah, konsep pemilikan itu variabelnya apa? Pemilikan rumah, pemilikan tanah, gitu ya, pemilikan tabungan, uang. Nah, indikatornya apa? Nah, masing-masing variabel ini bisa kita turunkan ke dalam tanda-tanda dari kehadiran variabel ini. Misalnya apa? Pemilikan rumah. Pemilikan rumah untuk kemiskinan diukur dari apa? Luas rumah, jenis lantai rumah, dinding rumah, atap rumah, ya. Nah, jadi itu namanya indikator yang mengindikasikan adanya kemiskinan seseorang yang dilihat dari rumahnya. Nah, baru kemudian data. Data itu tentu saja meter persegi. Data itu tentu saja nanti menyangkut kualitas dinding. Dindingnya bambu, dindingnya semen, batu bata, dan sebagainya. Itu data. Ya, sampai data. Nah, jadi kalau kita mampu berpikir sistematis, mengikuti satu proses deduksi logika 5 tahap ini, itu menulis itu mudah sekali. Karena menulis itu memainkan tahapan-tahapan ini ya. Kalau dari data diangkat ke indikator, dinaikkan ke variabel, ke konsep, dan melahirkan teori dalam tulisan, itu proses namanya induksi logika ya. Jadi kita naikkan. Jadi itu satu proses pembangunan, pengembangan teori. Ya, kita melahirkan sebuah teori. Nah, oke. Jadi mari kita lihat hubungan-hubungannya ya. Jadi kalau kita bikin satu penelitian akademik nanti untuk ditulis, maka saya ringkas menjadi ini. Ini juga saya kira teman-teman penting untuk menulis skripsi ya. Jadi kalau menulis skripsi, saya kira satu catatan ini, ya, satu gambar ini cukup untuk mengarahkan kita. Artinya skripsi itu latar belakangnya harus menulis apa, ya. Misalnya di situ ada secara keilmuan pentingnya di mana. Ya. Masalah penelitian, jadi ada masalah utamanya dan ada pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kemudian tinjauan pustaka, apa yang harus kita tulis. Kerangka teori harus menulis seperti apa, sampai metode harus menulis seperti apa. Nah, nanti kalau sudah kita buat penelitian semacam ini, kita nanti mendapatkan ini,
mendapatkan data. Nah, jadi coba lihat ya. Jadi teori mendapatkan data gini. Nah, jadi kalau masalahnya tadi seperti itu, teori yang dipakai itu teori-teori deskriptif, teori kritis, teori transformatif atau implikatif tadi ya. Nah, jadi kita pakai teori implikatif misalnya. Kemudian kita bisa menemukan maaf. Jadi di situ kita bisa menemukan ini data penelitian yang berbeda-beda. Jadi maksudnya data penelitian yang berbeda itu kalau teori atau masalah deskriptif itu berarti data penelitiannya berupa ini ya, format, tatanan, proses, sistem, struktur, perubahan. Tapi kalau kita logikanya kita geser ke eksplanatif, kritis, jadi penjelasan tentang faktor misalnya, maka akan lahir data tentang alasan-alasan, tentang motivasi, tentang faktor, dan tentang akibat-akibat. Nah, kalau kita lebih jauh, misalnya kita meneliti sesuatu yang bersifat ini implementasi, misalnya implementasi kebijakan yang implikatif ya, jadi transformatif ya, maka akan melahirkan apa? Melahirkan data-data yang filosofis, values, nanti kerangka, konfigurasi, model ya, ada misi. Nah, jadi itu juga pembahasannya akan beda. Pembahasannya bersifat struktural fungsional, kalau yang deskriptif. Kalau kritis, dia lebih kepada underlying structure ya, simbolik. Nah, jadi lebih pada simbolik. Yang transformatif, dia futuristik, bersifat prediction. Paling enggak dampaknya bagi masyarakat atau bagi sekelompok orang. Nah, jadi inilah hal-hal yang sangat perlu kita perhatikan ya. Jadi ini kalau saya bicara secara khusus jurnal, jadi saya sering menulis dengan cara memulai dari pesan dulu ya. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan apa, ya, supaya kita tahu mau menulis apa, baru kemudian pesan itu bisa kita turunkan ke metode, tapi pesan itu nanti bisa kita support dengan knowledge gap, ya, dengan tujuan penelitian, juga kita bisa cari bukti-bukti sampai kepada analisis. Jadi ini penjabaran yang tadi saya sampaikan ya. Nah, jadi untuk menjelaskan secara lebih langsung ya. Jadi langsung kalau kita menulis jurnal, maka tadi sudah saya sebutkan tradisi jurnal ya. Jadi tradisi jurnal harus kita temukan, kemudian sikapnya ya, kita harus memperhatikan editor, harus memperhatikan selera jurnal. Ini kalau teman-teman mau nulis ke jurnal, ya perhatikan betul jurnalnya. Nah, fokus pada satu isu, ya, pada satu isu. Nah, kemudian data, tadi saya bilang data bukan cerita. Ya. Nah, yang penting sekali adalah menulis yang belum ditulis orang. Jadi kalau kita menulis, orang lain dah menulis, wah basi ya, atau kita kalah bersaing. Kita kalah bersaing dengan orang lain. Nah, oleh karena itu kita memilih tulisan-tulisan yang atau objek tadi fenomena isu ya kita pilih yang memang belum ini, yang memang belum ada orang yang menuliskannya. Nah, jadi dengan cara itu kita akan mendapatkan apresiasi dan jurnal, misalnya kalau kita menulis ke jurnal, ya dia akan tertarik menerbitkan tulisan kita. Memang belum pernah ada. Kita menulis sesuatu yang baru ya, katakan semacam itu. Nah, jadi yang terakhir saya kira saya ingin menekankan pentingnya literatur itu ya, pentingnya literatur. Karena saya lihat di dalam kita menulis itu yang tadi saya bilang
bagaimana cara membuat tulisan kita itu baru. Jadi menulis yang belum pernah ditulis, itu tergantung bagaimana kita melihat literatur. Artinya waktu kita membuka literatur, kan ada studi literatur, di disertasi, tesis, juga di artikel jurnal, itu ada studi literatur ya. Nah, kita harus bisa melihat beberapa hal. Literatur-literatur itu sudah merespon tema apa? Isu-isu apa yang direspon dalam literatur itu? Ya, isu-isu apa? Nah, kemudian perdebatan yang direspons. Ini perdebatan tentang apa ya yang di dalam suatu literatur itu dia merespon. Jadi kita bandingkan tulisan yang banyak tentang topik tertentu yang kita minati, yang mau kita tulis, ternyata udah ditulis orang dengan macam-macam arah, macam-macam karakter. Nah, ada yang membicarakan tema tertentu, isu tertentu, dan itu bisa kita bandingkan. Ada yang dia masuk dalam perdebatan konseptual tertentu, ya, yang dari dulu. Misalnya saya ambil contoh, ada literatur yang dalam studi misalnya kewirausahaan itu merespon Protestan etiknya, jadi etika Protestannya Max Weber. Jadi direspon, diperdebatkan terus. Apakah bisa berlaku etika Protestan itu di dalam agama-agama lain? Apakah ada yang namanya etika Islam yang bekerja sebagai spirit kapitalisme sebagaimana yang ditunjukkan oleh Max Weber misalnya? Itu perdebatan, ya, perdebatan yang berkembang. Nah, atau orang bicarakan teori-teori tertentu, konsep-konsep tertentu. Bisa juga dalam literatur itu orang menyampaikan temuan-temuan yang ada dalam literatur itu. Nah, jadi menurut saya penting sekali ya posisi literatur di dalam penelitian. Nah, jadi literatur itu kalau kita lihat, karena teman-teman mahasiswa ya, himpunan mahasiswa ini, jurusan nih, itu literatur itu ada di mana ini perlu kita lihat. Kalau kita menulis artikel, maka sifatnya ya dia selektif. Tapi kalau disertasi, maka tulisan kita menulis disertasi, maka sifatnya komprehensif. Ya, komprehensif. Nah, termasuk juga kalau kita bikin analisis literatur. Ya, jadi tulisan bukan artikel original, bukan artikel penelitian, tapi artikel mereview artikel masalah yang pernah ditulis oleh berbagai tulisan di jurnal-jurnal. Nah, itu review, namanya review ya. Jadi artikel review. Yang satu artikel empiris, satu artikel original. Nah, ada juga tugas kuliah. Tugas kuliah lebih selektif, jadi lebih spesifik. Kalau disertasi dan literatur analisis, dia menjadi lebih komprehensif. Inilah fondasi-fondasi akademik ya, kalau kita menulis. Fondasi-fondasi akademik yang perlu kita ini. Nah, ini bahan ini nanti sekedar untuk apa? Bahan kawan-kawan ya sebagai pegangan untuk diskusi. Saya masukkan semacam aspek-aspek quality assurance. Jadi kalau kita menulis apa-apa yang harus kita perhatikan semacam quality assurance. Apa itu? Ya, kejelasan, intensitas tulisan, ya, akurasi, ya, ketepatan, keunikan. Jadi kalau kita menulis itu harus ada keunikannya, keterbacaan, ya, bisa dibaca, baik itu idenya maupun bahasa, kemutakhiran, ya baru ya. Kemudian relevansi keilmuan. Jadi kita bidangnya apa harus ada relevansinya. Kalau itu kita menulis sesuatu yang dibutuhkan ya untuk keilmuan. Jadi kalau kita menulis lepas sebenarnya kita bisa menulis apa saja ya untuk mendapatkan wawasan itu saya kira sangat perlu.
Tapi kalau bikin skripsi, tesis, disertasi, itu harus kita pikirkan. Dan yang terakhir adalah kesesuaian template, ya, kesesuaian template yang dipakai atau kesesuaian format yang ditetapkan. Ya, saya kira itu ya bahan dari yang saya kira sekedar untuk pegangan teman-teman. Selain mungkin bahan diskusi kita juga mungkin bisa nanti dijadikan pegangan ya, kalau nanti mau nulis bisa dilihat-lihat kembali. Pak Suhardi, saya kira itu dari saya. Kita beri tentu saja ada kesempatan untuk teman-teman mendiskusikan poin-poin yang mungkin mau didalami. Ya. Terima kasih, Pak. Oh ya, saya kembalikan ke moderator ya, Ya, Mbak baik, terima Arifah ya. kasih. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya bagi partisipan-partisipan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan teman-teman. Tanya, Prof. Ya, baik. Tanya, Prof. Ya. Ya, Prof. Dari Solo, Prof. Oh, silakan. Ya. Dari IAIN Surakarta, Prof. Oh, ya. Mas Oong ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, baiklah. Tadi saya mendengarkan presentasinya disampaikan dengan baik dan jelas. Tapi saya untuk di pendahuluan, Prof, itu masalah latar belakang, Prof ya. Di latar belakang itu kan banyak kita cantumkan latar belakang untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ada fenomena atau gejala-gejala yang akan kita teliti. Ada teori-teori dan kemudian ada penelitian yang terdahulu. Nah, kalau teori-teori yang kita gunakan itu sampai sejauh mana yang kita tuangkan di latar belakang, Prof? Yang kedua, kalau toh tidak ada penelitian yang terdahulu, itu apakah kita tetap bisa berlanjut untuk menuliskan penelitian kita? Itu dari saya. Terima kasih atas jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi atau langsung kita jawab? Saya Prof. Novi, Prof. Oh ya. Jadi Prof, saya nanya satu hal untuk yang kuantitatif ya Prof. Terkait dengan sampling, itu seberapa penting efek nanti kalau kita salah memilih sampling gitu loh. Terus bagaimana cara kita memilih sampling yang baik? Matur nuwun, Prof. Prof, mic-nya ndak aktif, Prof. Ya, Mbak Novi dari mana tadi itu Mbak Novi? Dari IAIN Surakarta, Prof. Oh, Surakarta ya. Iya. Ya, matur nuwun. Ya, ini pertanyaan ronde pertama dimulai dari IAIN Surakarta ya. Tadi Mas Oong menanyakan tentang teori-teori gitu ya. Nah, jadi kita harus lihat dulu. Yang pertama, tulisan ini tulisan apa? Jadi kalau tulisan jurnal itu beda dengan tesis ya, disertasi atau skripsi. Nah, jadi kalau kita bicara dulu soal tulisan akademik dalam pengertian tugas akhir kita ambil misalnya tesis. Nah, nanti ada template-nya kan. Setiap perguruan tinggi itu dia menganut template tertentu. Jadi misalnya saya ambil contoh template tertentu itu ada tempat di IAIN misalnya, kita lihat apakah untuk menulis sebuah skripsi atau tesis itu
bab satunya itu cuman pendahuluan atau juga di dalam bab satu itu sudah ada teori dan sudah ada metodologi ya. Nah, jadi ada 3 hal tuh, pendahuluan, teori, dan metode. Termasuk di dalamnya tinjauan pustaka. Nah, ada juga template yang teori dan metode itu di bab lain. Nah, teori di bab lain gitu. Nah, jadi di bab manapun dia, ketika kita bicara teori, maka kita bicara seperti skema yang saya tunjukkan tadi. Jadi pertama adalah pilihan teorinya apa, kemudian definisi konsep dari teori itu kita turunkan ke variabel-variabel yang kemudian kita menunjukkan operasionalisasi. Jadi tulisan itu mengalami operasionalisasi gitu ya, mengalami operasionalisasi. Tapi kalau kita menulis artikel jurnal, dia kan bagian-bagian dari artikel jurnal itu ada 2 template yang berbeda. Jadi yang template umum yang IMRED dibilang IMRED itu di dalam pendahuluan tidak ada teorinya ya. Di dalam pendahuluan tidak ada teorinya. Karena teori itu dibicarakan di bagian 2 di dalam literature review ya. Bahkan dalam literature review pun itu nanti yang dibicarakan tuh konsep-konsep gitu. Jadi teori tidak terlalu penting di dalam artikel jurnal dibandingkan dalam disertasi atau tesis misalnya, atau skripsi ya, atau skripsi. Skripsi biasanya diminta teori gitu. Nah, di jurnal itu lebih banyak diminta konsep-konsep, definisi konsep itu. Nah, jadi yang namanya tinjauan pustaka, nah, tinjauan pustaka itu artinya literatur terdahulu ya, tulisan-tulisan terdahulu. Nah, di situ kita tidak mendefinisikan teori, tapi kita menunjukkan apa yang ditulis orang tentang topik kita ini ya dari dulu sampai sekarang atau yang sudah ditulis itu apa saja gitu. Nah, itu yang penting. Nah, oleh karena itu kalau misalnya gini, tidak ada tulisan terdahulu. Nah, ini tulisan terdahulu tuh harus kita bagi 2. Kita bagi 2 tuh maksudnya apa? Yang satu itu adalah objek material. Nah, misalnya apa? Kita mau meneliti tradisi ini, tradisi katakanlah pemujaan gunung. Nah, kita meneliti satu tradisi pemujaan gunung dalam satu masyarakat pegunungan. Ternyata nggak ada literatur tentang tradisi pemujaan gunung yang pernah dibuat. Ya. Nah, kalau begitu, dalam studi literatur kita bukan bicara literatur terdahulu itu maksudnya pemujaan gunung. Tapi literatur terdahulu itu harus kita isi dengan literatur tradisi. Invention of tradition, religious tradition, ya kita baca Hobsbawm, kita baca Lessa and Fogg, kita baca Seri Honor. Jadi bukan literatur tentang gunung, tentang pemujaan gunung, tapi literatur yang kita baca literatur tentang tradisi. Nah, jadi oleh karena itu tidak mungkin tidak ada literatur. Memang literatur tentang pemujaan gunung tidak ada. Tapi literatur tentang tradisi kan ada. Nah, gitu ya. Jadi literaturnya diisi dengan tradisi, bukan diisi dengan pemujaan gunung. Itu cara membuat studi literatur. Nah, kemudian tadi Mbak Novi bicara tentang sampling ya. Sampling itu krusial sekali. Jadi kalau kita menulis kasarnya gini, kalau salah ambil sampel berarti ya seluruh hasil penelitiannya salah gitu ya. Jadi ya kasarnya gini, kita mau lihat bagaimana kehidupan kaum perempuan nelayan misalnya.
ya, perempuan nelayan, bagaimana kehidupannya. Tapi yang kita tanya, itu Mbak Novi, kita datang penelitian, kita nanya pada suaminya. Pak, itu kehidupan ibu-ibu nelayan seperti istri Bapak, bagaimana kehidupannya? Apa yang dikerjakan dari pagi, terlibat apa untuk kenelayanan gitu ya. Jadi kita tanya pada bapak-bapak. Nah, itu sampelnya salah. Sampelnya salah. Sampelnya salah. Jadi kalau begitu hasil penelitian kita lemah sekali. Nah, lemah sekali. Nanti akan direview, dibilang, ini karena metode penelitiannya tidak tepat, tidak terpercaya, maka seluruh hasil penelitian tidak bisa kami percaya, kira-kira begitu. Ya. Nah, apa bapak-bapak nggak perlu diteliti atau nggak boleh diteliti? Boleh. Boleh diteliti, bapak-bapak, tapi bukan tentang ya, tentang ini, tentang perempuan nelayan, tapi tentang sikap bapak-bapak, tentang penerimaan bapak-bapak atas keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi yang kita teliti itu menjadi berbeda, ya. Nah, kalau kita meneliti tentang kehidupan kaum perempuannya, ya memang sampelnya harus perempuan. Nah, itu sampel dalam arti objek yang kita teliti, tapi jumlah sampel. Sampel itu kan kalau kita bikin survei untuk menguji hipotesis, misalnya satu survei itu konvensinya itu sekitar 100, ya. Misalnya bikin survei ya. Bikin survei di kalangan mahasiswa di IAIN, ya, Fakultas Dakwah, di Fishum, ya, di Fishum Humaniora di IAIN Surakarta, untuk menggambarkan kondisi mahasiswa di IAIN Surakarta. Kita harus mengambil sampel sekitar 100. Nah, jadi untuk apa 100? Supaya waktu kita tabelkan itu secara standar cukup menurut statistik. Secara statistik itu udah bisa dibaca kalau sampelnya 100. Tapi sampel yang lebih bagus itu dihitung dengan skala Morgan. Jadi ada skalanya. Misalnya gini, mahasiswa IAIN Surakarta itu ada 10.000. Ada 10.000 mahasiswa IAIN Surakarta. Kalau mau diambil ini, mau diambil mahasiswa IAIN Surakarta keseluruhan untuk bisa mewakili, itu apakah 1% sudah cukup? Ya, mungkin 1% sudah cukup. Kalau mahasiswanya itu 20.000, sampelnya cukup ini 0,5%. 0,5% saja. Nah, itu ada skala-skalanya. Nah, dan itu didasarkan pada prinsip bahwa sampel itu perlu diambil secara tepat. Ya, kesalahan pengambilan sampel itu akan berakibat pada hasil yang salah, ya, pada hasil yang tidak berkualitas. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ya. Nah, baik, saya kira itu Mbak Adri untuk ini ya, jawaban saya. Ya. Boleh masuk, Prof. J, Boleh bertanya, Prof. Prof, Assalamualaikum. terus. Bisa Waalaikumsalam. tanya? Halo, Ya, Prof. silakan ya. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ya, saya cuma satu pertanyaan saya, Prof. Ya, Pak. Tips-tips untuk dengan mudah bisa mendapatkan ide untuk penelitian, Prof. Ya. Ya, itu aja, Prof. Ya. Terima kasih. Ya, betul. Itu penting sekali ya. Saya kira kita selalu mengalami kesulitan. Kalau mau penelitian, apa ya yang sedang menarik, itu pertanyaan bagus sekali, Pak. Karena saya kira hampir semua kita punya masalah yang sama tentang itu. Nah, oleh karena itu, saya kira baik kalau misalnya kita
mulai ini saya tunjukkan. Jadi kalau kita mau bikin sebuah research, ada baiknya kita buka misalnya, karena penelitian itu Pak tidak bisa kita pisahkan dari tulisan. Jadi kalau mau nulis, nah jadi saya sarankan kita cari di Google itu call for ya papers. Nah jadi kita tulis saja call for papers. Nah jadi di sini akan ketemu banyak sekali isu yang menarik untuk penelitian, dan karena ini nanti kalau kita mengikuti arah dari jurnal berarti nanti penelitian kita bisa masuk jurnal. Kita buka aja. Ya, ini apa langsung ke Google ya. Kita buka aja. Nah, coba kita lihat bidang studi kita apa gitu. Ya. Nah, jadi misalnya Pak Muhammad dari mana? Saya dari USTJ, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura. Jadi kalau Bapak dari Sains dan Teknologi, Bapak bisa misalnya bisa membuka engineering atau bisa membuka computer science gitu ya, information science. Nah, jadi kita lihat apa yang terkait dengan bidang kita di sini. Nah, jadi saya ambil contoh, misalnya katakanlah computer science. Nah, kita coba lihat, kalau kita klik computer science, kita coba load. Saya dari mechanical engineering, Prof. Oh ya, kalau begitu langsung aja ke engineering, Pak ya. Jadi ini lebih pas. Ya. Engineering and technology. Dari sini kita langsung coba load, Pak. Nah, jadi di sini kita bisa lihat jurnal itu memberikan fokus kepada apa gitu, Pak. Ya. Nah, jadi di sini ada banyak sekali ini, banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan karena dia mengumumkan. Terus dia mengumumkan apa-apa yang ini ya, yang dia butuhkan. Nah, jadi misalnya kita ambil, coba kita ritmo itu. Nah, kalau kita bisa masuk satu-satu ini, kita masuk satu-satu, nah kita bisa baca apa yang dia ini, climate change. Nah inilah inilah yang bisa kita ikuti, Nah, dia ada deadline kapan. Nah ini udah lewat ya, tapi ini contoh, kita buka yang lain, kita bisa lihat apa yang dibutuhkan oleh jurnal. Nah, jadi kita bikin penelitian, topik-topik penelitian yang dibutuhkan oleh pasar, Pak. Jadi yang dibutuhkan oleh pasar. Jangan yang kita suka. Yang kita suka belum tentu orang suka. Ya, belum tentu pasar tuh membutuhkan. Ya, misalnya sekarang ini kita mau nulis tentang COVID-19 misalnya. Call for papers gitu ya. Papers, kita tulis saja COVID-19. Ya. Nah, COVID-19 social science, misalnya ini, atau ya mental health, ya. Jadi kita buka aja jurnal-jurnal itu. Nah, nanti Elsevier, kita buka jurnal Elsevier. Nah, di sini kita bisa lihat dia mau menerbitkan apa itu, ya. Menerbitkan apa? Nah, kita buka jurnal menerbitkan apa dia, nah, kita tulislah yang dia butuhkan. Nah, jadi kalau Bapak udah memang bidangnya jelas, satu cara lagi Bapak pergi ke ini, ke Simago, Pak. Ini ke jurnal langsung ya. Ini database untuk jurnal-jurnal Scopus. Bapak coba tulis ini, ada nggak mechanical engineering ya? Simago jurnal. Ya. Simago. Nah, jadi ke Simago,
Bapak lihat ini. No result. Ya ada Pak, tapi ini kita pakai ini aja. Nah, jadi ada banyak tulisan tentang ini ya. Kalau lebih fokus lagi, kita tulis ini. Nah, jadi kalau di sini ya Pak lihat tuh, ini ada jurnal-jurnal. Nah, kita lihat mana yang paling dekat dengan bidang Bapak. Jadi kalau udah ketemu misalnya offshore mechanics, ya, kita lihat aja. Misalnya gini ya Pak, Bapak mau nulis ke advance in mechanical engineering. Jadi buka jurnalnya ini untuk mendapatkan ide kita mau nulis tentang apa. Nah, jadi ketika kita buka jurnal ini, Bapak lihat jurnalnya ini lumayan ya, jurnal Q3 itu oke ya. Jadi kalau ini untuk standar 0,33 oke ya. Nah, kita buka homepage, Pak. Nah, ketika kita buka homepage, nah di sini nanti apa bisa lihat jurnal ini dia menerbitkan tulisan apa saja yang Bapak bisa lihat di ini, bisa lihat di ininya, di tulisan-tulisan yang dia terbitkan. Ada latest artikel, ada most cited. Jadi kalau Bapak buka tulisan-tulisan yang paling banyak dibaca orang gitu kan. Nah, kemudian dilihat apa aja tulisannya ya. Nah, di sini ada jadi misalnya ini all article. Bapak bisa browsing all articles. Nah, jadi kalau kita browsing all article, nah, jadi Bapak bisa tahu judul-judul yang dibutuhkan dia. Inilah jadi topik yang harus kita tulis. Yang terkait dengan topik-topik ini. Nah, kita memperbaharui dan kita bahkan kalau bisa malah membahas, mengkritik apa yang udah ditulis ini mungkin dikasih kasus Indonesia, itu nanti akan, nah ini banyak sekali Pak. Wah, ini kalau kita klik 2 lagi, keluar lagi dia. Jadi semua tulisan yang pernah dia terbitkan, dia tunjukkan pada kita supaya kita bisa belajar apa yang untuk mereka penting. Nah, dan kalau kita udah menulis, kita kirim tulisan ke jurnal ini. Nah, jadi langsung seperti itu. Nah, jadi itu menemukan topik. Bisa juga nanti Bapak mengetik mechanical engineering di JSTOR ya, di tempat lain. Jadi melihat apa topik-topik yang lagi in dalam bidang itu. Jadi memang berbasis pada jurnal supaya kita bisa mengikuti apa yang lagi ngetren. Ya. Karena kalau kita pikirkan sendiri, ya untuk kita menarik, mungkin untuk jurnal tidak menarik. Karena mungkin sudah banyak sekali orang tulis. Tapi kalau kita lihat topik-topik yang udah dia bahas, kita bisa lihat, loh ini ada isu mechanical engineering yang belum dibahas orang yang penting sekali. Nah, itu bisa ditulis. Jadi mendapatkan inspirasinya langsung dari tulisan-tulisan itu. Itu saya kira cara yang paling jitu. Cara yang paling jitu. Nah, kalau kita tanya teman juga, teman belum tentu tahu. Tapi langsung kita tanya jurnalnya saja. Ya, kita tanya jurnalnya, kita lihat apa yang sudah pernah terbit, dan kita ikutin. Demikian Pak. Ya. Baik Prof, boleh masuk Prof. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Prof. Ya. Saya dari IAIN Prof. Ini baru mau nulis proposal disertasi. IAIN Sorong atau mana Surakarta, Pak? ya. IAIN Surakarta. Oh, Surakarta juga. Yeah. Ini yang mau saya tanyakan, apa saja yang diisikan dalam pendahuluan dalam penulisan proposal disertasi, Prof?
Misalnya saya berkaitan dengan kepemimpinan karismatik, itu literatur apa saja yang bisa saya cari, Bro? Terima kasih, Bro. Ya, jadi kita Bapak kalau nanti menulis di apa? Ya, nanti kalau mau lebih spesifik bisa ini ya, bisa WA saya nanti di sini ada ini ya, ada nomor ya, di sini ada nomor telepon, nanti bisa minta WA saya ya, di bahan ini ada nomor telepon. Atau minta panitia, nanti secara spesifik bisa lebih ini ya, saya kasih itu. Tapi tadi kalau Bapak mau mencari, artinya literatur apa saja yang harus dimasukkan, yang tadi apa topiknya itu Pak? Tentang kepemimpinan karismatik Kiai. Oh ya, jadi apa bisa langsung buka Google Scholar ya. Jadi di Google Scholar itu Bapak tulis charismatic leadership ya. Nah, jadi ada teorinya, tapi ditulis saya charismatic leadership. Nah, jadi di sini Bapak akan mendapatkan tulisan-tulisan yang sangat membantu Bapak nanti untuk menulis kepemimpinan karismatik. Nah, itu dari Google Scholar ya, Pak. Apa bisa di-screen, Bro? Share screen, Bro. Oh ya ya. Belum ini ya, belum saya share ya. Oke. Nah, jadi dari sini ya. Nah, jadi Bapak pergi ke Google Scholar. Nah, jadi masuk ke Google Scholar dulu ya. Ini saya ulangi. Nah, jadi Bapak tulis Google Scholar, masuk ke sini dulu. Nah, baru di sini ditulis charismatic leadership. Nah, jadi kalau Bapak udah masuk ke sini, jadi kita bisa ambil bahan-bahan dari sini yang berbicara tentang charismatic leadership. Nah, jadi ya Bapak klik aja PDF-nya nih. Nah, diklik PDF. Nah, jadi langsung kita bisa dapat artikelnya. Nah, nanti artikel-artikel ini bisa membantu ya apa untuk menulis charismatic leadership. Nah, jadi cara lain bisa juga nggak usah. Jadi yang pertama ditulis saja bahasa Indonesia. Kalau di sini bagusnya Google Scholar itu Pak, dia ngerti bahasa Indonesia. Jadi pemimpin karismatik. Nah, kita bisa tulis pemimpin karismatik. Nah, jadi keluar dia Pak, kepemimpinan karismatik, pemimpin karismatik. Ya. Keluar dia. Nah, jadi bisa kita ambil. Ya. Pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja. Kiai karismatik dan hegemoninya. Nah, ini kita bisa klik. Jurnal Pemerintahan dan Politik. Nah, jadi ini kita bisa klik untuk kita ambil artikelnya. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kita harus tunggu. Nah, nanti bisa. Ya, jadi yang PDF ini bisa Bapak ambil dengan gratis. Ya. Jadi langsung. Nah, jadi nanti banyak sumber bisa diambil ya. Banyak sumber bisa diambil. Seperti juga misalnya kalau Bapak buka JSTOR di sini ya. Ini ya. Di JSTOR kita bisa coba lihat. Misalnya kita tulis charismatic leadership. Kita coba lihat. Nah, jadi Bapak bisa buka lewat JSTOR. Nah, ini behavior theory of charismatic leadership dalam organisasi ya. Impact of transformational leadership
Ini semua charismatic leadership. Nah, ini tinggal diklik yang warna merah ini Pak, download PDF ya. Langsung download gratis. Banyak sekali Pak. Ya, banyak sekali. Nah, nanti bisa. Jadi di Jogja kita punya sekolah menulis. Dan biasanya nanti kita bantu teman-teman yang membutuhkan ya. Membutuhkan sumber-sumber seperti ini nanti bisa kita bantu, terutama teman-teman yang menulis di Research Scholar di Jogja itu juga ini studio untuk menyelesaikan disertasi ya. Jadi teman-teman yang terutama yang macet-macet, kalau yang lancar nggak usah ya. Jadi disertasi harusnya udah selesai, belum selesai. Nah itu bisa kita bantu dengan bahan konsultasi, diarahkan supaya menulis itu tidak jadi masalah. Jadi prinsipnya bagaimana menulis itu harus dijadikan sesuatu yang mudah, ya, supaya semua kita menulis, semua kita bisa menulis. Jadi harus saling bantu ya, dibantu. Nah, itu seperti Pak. Saya kira misi saya dengan Pak Suardi itu sama, kita bantu teman-teman ya supaya bisa menulis. Supaya menulis ini tidak elitis. Ini semua orang harus bisa menulis. Jadi siapa saja harus diajarin menulis. Ya, jangan monopoli. Menulis itu jangan sebagai satu keahlian yang dimonopoli. Sehingga kita ajarkan ya. Ajarkan. Ini pendekatannya kalau Pak Suardi dia mengepung dari timur gitu ya, dari timur. Caranya supaya ya, orang itu bisa menulis. Kita ajarin. Jadi saya tidak sepakat dengan orang-orang yang pandai tapi tidak membagi ilmunya, ya. Tidak mau membangun. Ya, mencerdaskan orang lain itu saya kira saya nggak sepakat. Jadi oleh karena itu menulis. Ya, jadi syukur-syukur nanti bisa menulis bareng, ya, bisa sama-sama menulis itu saya kira harapan orang-orang seperti saya dan Pak Suardi itu harapannya seperti itu. Jadi tidak ada lagi monopoli menulis itu seolah-olah hanya untuk orang yang pinter, bukan. Itu kita semua harus bisa menulis gitu. Nah, jadi ketika kita nggak bisa, ya baik. Pak Agus ya. Oke. Terima kasih Prof. Iwan, kemudian juga Prof. Oke. Kembali ke penelitian kuantitatif tadi ya, Prof. Kadang-kadang kita itu terbatas dalam kaitannya dengan data. Misalnya saya meneliti tentang salah satu variabel itu tentang misalnya pendistribusian zakat, wakaf dan sedekah. Itu kasuistiknya di Indonesia. Nah, kita mengalami kendala dalam hal akses data. Karena data yang kita dapatkan itu tentu dari Basnas, dan itu pun Basnas baru lahir sekitar tahun 2001 sehingga publish datanya itu starting data di tahun 2002. Kalau ending datanya itu sampai 2020 berarti sekitar 19 tahun gitu ya Prof ya. Kemudian kalau kita gandengkan dengan variabel-variabel, misalnya variabel-variabel indikator makroekonomi, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi misalnya, and so on, itu data banyak, bahkan mulai tahun 1961 kita bisa mengaksesnya di World Bank itu. Tetapi kalau digandengkan dengan variabel tentang pendistribusian zakat, sedekah, wakaf, ziswaf itu
yang startingnya tahun 2001, otomatis semua variabel juga startingnya tahun 2001. Sehingga Profesor, ketika kita analisis data, ya kita analisis data itu sering kita jumpai itu hasilnya, hipotesis yang kita uji itu hasilnya tidak teruji gitu loh. Tidak teruji. Memang kita tidak harus memaksakan harus teruji, memang seperti itu. Yang saya tanyakan, redaksi yang bagaimana yang perlu kita tuliskan di situ ketika menghadapi problematika seperti itu, Profesor. Ya. Oke, saya dari IAIN Tulungagung, Profesor. Oh, oke. Terima kasih. Ya, Indonesia bagian paling selatan ya. Ya, siap mendak. Menjaga NKRI di selatan Tulungagung. Ya, ada jalur lintas selatan, Profesor. Ya betul. Perbatasan langsung dari Kerajaan Selatan. Ya betul. Ya, terima kasih Pak Agus. Jadi memang masalah data itu tidak kompatibel ya. Jadi sering data itu tidak bisa dibandingkan langsung. Makanya penelitian-penelitian statistik terutama menggunakan data sekunder. Data sekunder itu ya kita terpaksa batasi evaluasinya dari tahun 2000 misalnya. Ya, jadi kita bikin penelitian, menganalisis distribusinya untuk melihat tren itu dari tahun 2000 sampai 2020. Jadi terpaksa dibatasi. Jadi konteks makroekonominya itu juga kita pakai perkembangan ekonomi dan juga termasuk misalnya katakanlah pertumbuhan ya, pertumbuhan itu ya pada tahun yang sama. Jadi kalau kita mau menganalisis lebih jauh itu sangat tidak dimungkinkan di dalam penelitian survei. Survei itu harus kompatibel. Jadi sampel, waktu, periode itu harus paralel dibandingkan. Jadi karena survei ini kan data kita data mikro. Jadi data mikro khusus tentang distribusi zakat, wakaf dan sebagainya melalui basis misalnya. Nah, yang bisa kita diskusikan yaitu memang pada masa itu. Nah, penelitian kalau kita mau dapat gambaran yang lebih panjang, itu biasanya studi-studi itu menggunakan studi-studi lain. Jadi misalnya ada orang yang meneliti di tahun 95 situasi perwakafan seperti apa itu kita ambil jadi sepotong. Nanti ada orang yang meneliti tahun yang lain, kita gandeng gitu ya, digandeng itu untuk menambah data. Jadi dalam penelitian yang menggunakan data statistik itu sering kita harus misalnya bikin tabel tahun tertentu itu kita ambil dari BPS, tapi ada tahun yang lain itu diambil dari dari misalnya arsip kolonial. Nah, jadi satu tabel tuh bisa dari sumber yang berbeda-beda kita susun tabel itu. Nah, itu juga untuk tadi soal perwakafan, ketika basis tidak punya data tahun 90-an, maka mungkin ada seorang sarjana yang meneliti pada tahun itu, dia pun tidak punya data yang lengkap, tapi dia membuat estimasi misalnya. Nah, jadi estimasinya ini bisa kita pakai, estimasinya. Dan redaksinya tentu saja nggak bisa kita mengatakan itu perbandingan yang kompatibel, tapi harus dibikin catatan bahwa data ini tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tetapi paling tidak bisa menjadi referensi untuk mengestimasi ya, memprediksikan situasi saya seperti itu. Nah, makanya kalau kita bikin penelitian itu kalau penelitian makro itu lebih enak ya.
Jadi langsung misalnya menggunakan data BPS, ya, udah semua analisis pakai data BPS, menggunakan data Kemenak misalnya. Kalau Kemenak punya data tentang jamaah haji. Nah, jadi sejak kapan Kemenak itu punya statistik tentang jamaah haji, daerah asal, jenis kelamin, umur, dan sebagainya, berapa jumlah kematian setiap tahun haji, dan seterusnya, termasuk ongkos naik haji, itu bagaimana mengalami pertumbuhan itu. Nah, itu untuk penelitian-penelitian yang berorientasi pada survei, ini lebih bagus kalau kita memang bersandar pada data-data makro. Nah, kalau survei yang mikro, maka lebih baik kita memang survei empiris dengan kuesioner, langsung membuat tabel dari data survei itu, tapi sifatnya tidak longitudinal. Jadi kelemahan data survei mikro ini kan dia tidak longitudinal. Jadi sifatnya one shot ya. Jadi krisis pada tahun 2020 karena pandemi. Ya, sampai 2021 kita bikin survei. Jadi misalnya keadaan rumah tangga, income-nya, alokasi waktu, apakah ada pertambahan alokasi waktu. Nah, itu nanti pertanyaannya tetap sama. Ini data 2020 ini mau dibandingkan dengan data yang mana? Nah, jadi paling kita bandingkan dengan data krisis tahun 98 misalnya. Kita ambil survei tahun 28. Seperti apa data pada masa itu? Kita bandingkan, tapi tetap tidak selalu bisa kompatibel karena variabel yang dipakai bisa berbeda, bisa sangat berbeda. Kecuali survei yang pernah kami buat Gajah Mada dengan Belanda, itu survei tentang kesejahteraan. Sebenarnya kemiskinan, tapi itu survei kesejahteraan sosial pada tahun 90 mengulangi kembali survei Van Mol. Jadi Van Mol Belanda itu pernah membuat survei itu di tahun 2004. 1904 ya. Jadi 1904 Van Mol bikin survei. Itu di daerah Jawa Tengah. Jadi khususnya di daerah Pemalang, Pak. Nah, dari daerah Wonogiri, pabrik gula dan sebagainya itu disurvei oleh Belanda, Van Mol waktu itu yang punya. Jadi ada data set surveinya Van Mol itu yang semua rumah tangga disurvei. Nah, kita bikin proyek tahun 90, ya tahun 90, 92 itu hasil surveinya keluar. Kerjasama Gajah Mada dengan Belanda dan Jepang, dengan Universitas Jepang dengan Pak Kano. Jadi waktu itu kita memang membuat kuesioner yang sama. Jadi kuesioner yang sama yang dipakai Van Mol itu diterapkan pada rumah tangga yang berbeda, artinya keturunan dari rumah tangga yang dulu tuh. Nah, kemudian kita bandingkan Indonesia kalau lihat dari Pemalang setelah 90 tahun apa jadinya? Ternyata menurut hitungan statistik itu terjadi kemunduran ekonomi. Jadi 1904 dibandingkan dengan 1994 ya, itu terjadi kemunduran ekonomi yang luar biasa dari perhitungan-perhitungan statistik itu ya. Nah, itu survei sangat menarik kalau kita punya survei longitudinal. Makanya Indonesian Family Life Survey dia kalau nggak salah 4 tahun sekali kembali ke Indonesia survei lagi terus dia ikuti kuesioner yang sama dia pakai, dia ikuti terus. Nah, ini saya kira contoh survei yang bagus ya. Tapi ketika kita nggak bisa membandingkan dengan langsung, ya maka terpaksa kita sebutkan ini sebagai contoh. Contoh ya dari sebuah data yang menggambarkan periode tertentu, tidak bisa kita gambarkan secara keseluruhan. Jadi memang harus diakui, tidak bisa digeneralisir
Nah, untuk ke seluruh tahun. Ya. Saya kira gitu ya Pak Agus ya. Ya. Siap, Profesor, siap. Terima kasih Pak Agus. Sehat selalu. Salam untuk Pak Rektor Tulungagung Pak Agus. Loh. Ya. Siap, Komandan. Ya. Siap. Dan ini Kiai ini Nyai Nun. Oh, siap, Komandan. Nah, itu sahabat saya tuh. Oh iya. Kadang-kadang itu begini, Profesor. Saya lanjutkan, Profesor ya. Mohon maaf, bukan maksud saya untuk membandingkan mana yang baik, mana yang buruk, tidak seperti itu. Ya. Yang berkembang di kita, kadang-kadang itu orang-orang kualitatif beranggapan bahwa alah, apa toh kuantitatif itu, wong data iso dimanipulasi dan sebagainya. Nah, karena saya itu aliran kuantitatif yang jumlahnya terbatas, khususnya di Tulungagung, yang bisa saya sampaikan ya begini. Apakah penelitian kualitatif itu nggak bisa dimanipulasi? Ya. Kan ya sama saja gitu, sama saja. Maka bergantung pada kredibilitas peneliti, saya pikir seperti itu. Ya. Dan bergantung juga pada apa tujuan kita, kan gitu ya, Prof. Ya, betul. Apa tujuan kita? Ya, saya kira penelitian kuantitatif dan kualitatif itu tidak bisa dibandingkan. Jadi tidak bisa dibandingkan dalam arti masing-masing metode itu kan cara. Ya, jadi masing-masing itu dia menjalankan misinya masing-masing. Artinya dia saling melengkapi. Ya. Jadi banyak, misalnya gini, kalau dinas pendidikan mau merumuskan kebijakan penyediaan bangku sekolah di satu kabupaten, itu nggak bisa diselesaikan dengan metode kualitatif. Nah, itu harus diselesaikan dengan survei, dengan menghitung jumlah anak-anak di kabupaten itu yang usianya usia sekolah, terus yang 5 tahun itu berapa jumlahnya supaya tahun depan itu bisa dihitung kebutuhan bangku sekolah berapa, itu tidak bisa diselesaikan oleh kualitatif. Jadi disitulah kita butuh penelitian kuantitatif. Nah sebaliknya juga ada isu-isu yang tidak bisa diselesaikan oleh kuantitatif. Ya, membutuhkan penelitian kualitatif. Jadi ini adalah dua sahabat yang berjalan seiring. Ya. Yang satu bilang ini urusanmu, aku nggak bisa. Yang nanti urusan lain, yang ini bagianmu, bukan bagian saya. Ya. Jadi nggak bisa dibandingkan. Ini saya kira salah kalau kita membandingkan. Saya sendiri dibesarkan dalam tradisi penelitian kependudukan. Itu asisten Pak Masri Singarimbun. Jadi saya sebenarnya saya mengepalai survei besar di 100 desa, ya, survei besar 15 kabupaten. Jadi memang di dalam survei besar itu ada bagian yang kita sangat membutuhkan kualitatif. Jadi pakai ya data kualitatif. Ya banyak sekali studi agama itu yang perlu kita lakukan dengan survei. Ya. Survei. Jadi bahkan satu lembaga survei namanya Surveymeter, itu dia punya statistik data keagamaan. Ya. Yang itu penting sekali untuk membuat kebijakan. Ya. Itu sangat penting. Ya, misalnya, apakah penelitian kualitatif bisa menyelesaikan berapa banyak rumah ibadah di Indonesia? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Itu data statistik gitu loh. Dan untuk membuat kebijakan-kebijakan hubungan antar umat beragama, kita membutuhkan data statistik itu. Nah ini saya kira kita harus sadari. Nah makanya Tasawki misalnya, dia menggagas mixed method. Ya, untuk satu isu itu mana wilayah yang membutuhkan dukungan data kuantitatif, mana yang membutuhkan dukungan data kualitatif. Maka lahirlah mixed method. Gitu. Ya. Terima kasih Pak Agus, terima kasih. Prof. Ya. Oke, kita kembalikan kepada Mbak
moderator ya. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan dari partisipan ini kepada pemateri? Saya Pak Prof. Izin Pak Prof saya. Ya, silakan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Prof, perkenalkan nama saya Hafidzuddin Alhamid dari IAIN Sorong, Papua Barat, siswa semester 8. Iya. Luar biasa sekali nih Pak Prof, wejangannya di siang hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya mau tanyakan mengenai hipotesis ini Pak Prof. Di sini saya agak sedikit kebingungan mengenai hipotesis. Kira-kira Pak Prof mohon tips menentukan hipotesis yang kredibel. Kira-kira teknik pengujian hipotesisnya itu seperti apa gitu Pak Prof? Ya, baik. Yang pertama kita tentukan dulu ya. Jadi kalau penelitian untuk menguji hipotesis itu kita harus tentukan dulu variabelnya, Yos. Nah, jadi variabel X-nya apa dan variabel Y-nya apa. Nah, jadi yang disebut independent variabel yang mana, yang dependent variabel yang mana. Jadi kalau misalnya kita bilang dependent variabelnya itu radikalisme. Dan kemudian independent variabel itu adalah agama. Kan ada orang sering menghubungkan agama berkontribusi pada lahirnya gerakan radikal misalnya. Nah, itu sering disebut yang satu X, yang satu Y. Tapi itu harus dilihat melalui variabel antara. Ya, melalui variabel antara. Jadi agama tidak bisa melahirkan radikalisme. Agama hanya bisa melahirkan radikalisme melalui variabel antara. Apa itu variabel antara? Salah tafsir. Ya. Jadi agama melalui salah tafsir baru bisa lahir tindakan radikal. Agama melalui tokoh agama baru bisa melahirkan gerakan radikalisme. Agama melalui lembaga pendidikan yang radikal baru bisa melahirkan gerakan radikalisme. Nah, jadi untuk menyusun hipotesis itu kan ini ya harus menjelaskan hubungan satu dengan yang lain. Nah, jadi kita harus bilang bahwa radikalisme ditentukan atau bahasa yang bakunya kan ada hubungan positif ya, artinya hipotesisnya itu ada hubungan positif antara radikalisme dengan status sosial ekonomi misalnya gitu ya. Jadi dengan kata lain status ekonomi seorang bisa mempengaruhi tindakan radikal. Nah, ini untuk menguji apa? Untuk menguji ide bahwa radikalisme itu dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial ekonomi tertentu gitu. Nah, walaupun nanti setelah kita uji nggak benar. Setelah kita uji hipotesis itu ditolak. Setelah kita jalankan hipotesis tentang hubungan status sosial ekonomi dengan radikalisme itu ditolak. Karena apa? Karena pelaku radikalisme itu bisa kelas ekonomi bawah, bisa juga kelas ekonomi menengah. Bisa orang yang sangat mapan, ya, yang punya modal ekonomi yang kuat, malah dia menjadi otak dari tindakan radikalisme. Nah, kalau begitu hipotesisnya ditolak. Nah, jadi hipotesis itu tidak bisa datang begitu saja, tapi hipotesis itu harus dimulai dari adanya variabel independen dan variabel dependen. Karena nanti penjelasan tentang variabel independen, artinya apa yang menjadi faktor terjadinya radikalisme, itulah yang kita jadikan hipotesis. Atau kita meneliti bukan meneliti faktor seperti yang saya tunjukkan tadi. Kita meneliti dampak. Meneliti dampak gini, kita bilang ya, radikalisme telah
melahirkan trauma psikologis pada keluarga aktor. Pada keluarga aktor ya. Nah, dengan kata lain, ada hubungan radikalisme dengan trauma psikologis keluarga aktor. Nah, itu diuji. Apa benar bahwa setiap tindakan radikalisme itu melahirkan trauma psikologis pada keluarga? Atau kita lebih dalam lagi kita bilang ada hubungan tindakan radikal ya dengan eksklusi sosial yang dialami oleh istri para aktor. Ya, karena umumnya kan pelaku radikal itu adalah laki-laki, ya, dialami oleh istri aktor. Nah, jadi ini kalau kita mencari hubungan yang bersifat implikatif. Jadi ada hubungan yang bersifat faktor tadi, ada yang berhubungan dengan implikasi. Nah, jadi sebuah terorisme atau radikalisme atau bencana itu melahirkan satu trauma yang parah. Nah, itu kita uji. Nah, jadi untuk apa ada hipotesis? Itu untuk menguji ada tidaknya korelasi antara X dengan Y. Atau untuk menguji ada tidaknya hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, temuannya bisa berhubungan, bisa tidak. Bisa hasilnya ternyata tidak berhubungan. Dan yang berhubungan itu bukan dengan variabel X1 tapi variabel X2 atau X3. Makanya dalam pengujian itu kita bisa menguji kalau biasanya hipotesis tidak satu ya. Hipotesis tidak satu, biasanya 2, 3 hipotesis. Karena apa? Karena variabelnya tidak hanya satu variabel. Yang diuji umumnya orang menguji 3 variabel. Tapi kalau pakai analisis SEM, nanti analisis statistik multivariabel berarti ada studi yang 15 variabel diuji. Untuk apa? Untuk menentukan variabel mana yang paling berpengaruh sehingga intervensinya nanti jelas. Intervensinya diberikan kepada variabel yang paling berpengaruh. Ada variabel yang tidak berpengaruh atau lemah pengaruhnya nanti dengan ada prosentase ya tingkat pengaruh yang bisa nanti dilihat. Nah, itu yang cara kita membuat hipotesis supaya hipotesis itu tepat ya kita kembalikan kepada independen dan dependen variabelnya yang mana itu. Ya, demikian saya kira. Baik, terima kasih banyak Pak Prof. Ya, Matur nuwun Pak Prof. Iya. Oke, sama-sama ya. Baik. Oke, Bu. Terima kasih. Masih ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sudah tidak ada. Baik, saya serahkan kepada pemateri untuk closing statement-nya. Ya, saya kira pertama sekali saya tentu berbahagia ya atas semangat dari kawan-kawan, Bapak Ibu ya untuk terus meneliti ya dan jadikanlah dunia penelitian itu ya sebagai dasar berpijak kita untuk menulis. Dan sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa tradisi menulis itu sangat perlu kita bangun. Karena hanya dengan tradisi menulis itulah kita bisa mencapai kemuliaan. Bukan hanya untuk kita pribadi, tapi juga untuk lembaga. Hari ini lembaga di mana kita bekerja atau di mana kita mengabdi, itu tidak akan bisa berkembang. Nah, tidak akan mendapatkan apresiasi yang tinggi kalau dosen-dosennya tidak produktif, tidak menulis. Cara yang paling mudah untuk meningkatkan reputasi lembaga, IAIN, UIN, ya, sekolah tinggi dan sebagainya, itu hari ini itu dengan berapa jumlah tulisan yang dihasilkan oleh dosen-dosen. Dan itu tidak bisa dicapai hanya dengan ya, gerakan yang individual. Dan itu tidak bisa dicapai hanya dengan semangat yang kadang timbul tenggelam
itu kita capai semua dengan tradisi ya. Tradisi menulis yang kita bangun bersama-sama, dan tradisi menulis itu juga harus kita ketahui, salah satu tradisi menulis itu adalah menulis bersama-sama. Ya, menulis bersama-sama. Jadi mari kita belajar pada teman-teman dalam bidang eksakta, ya, kawan-kawan saya dalam bidang eksakta, engineering dan sebagainya, itu yang punya lab, menulis satu lab, menulis bersama-sama. Tapi orang-orang ilmu sosial suka sekali menulis sendirian, ya, tidak berdiskusi, tidak berkomunikasi dengan orang lain, ya, terus menjadi hebat sendiri, ya, itu salah. Ya. Misalnya kita berkolaborasi, menulis bersama, maju bersama, dan bahagialah bersama. Tidak ada orang yang bisa bahagia sendirian. Saya kira itu aja catatan dari saya, dan sekali lagi terima kasih pada teman-teman Masir dan juga himpunan mahasiswa jurusan Ekonomi Islam ya, Alauddin, bil khusus ya, selain pada moderator ya, pada host kita ya, Pak Ismail Suardi yang tidak lelah-lelahnya ya untuk mensupport kita semua dan menghadirkan program-program semacam ini ya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa ini, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan materi dari Profesor Dr. Irwan Abdullah. Terima kasih banyak atas ilmunya dan terima kasih kepada partisipan yang Mbak, materi bisa di-share, Mbak. Materi bisa di-share. Oh iya, siap. Materinya di-share di email ya, Pak ya? Di email. Nanti di-emailkan Bapak Ibu. Oke, makasih. Sekian. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Irwan, terima kasih, dan Bapak Ibu semua selamat melanjutkan aktivitas. Ya, terima kasih, Prof. Terima kasih.